wa ta'ala. Di sore hari yang cerah ini kita masih sama diizinkan oleh Allah untuk duduk untuk mempelajari ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah tambahkan ketenangan di hati kita, Allah tambahkan ilmu yang manfaat, Allah tambahkan rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati ilmu karam al muhtaram Bapak Boy yang masya Allah ya, makin hari makin muda insya Allah. Rambutnya senantiasa basah, nggak pernah kering rambutnya masya Allah. Hujanan Pak. Hujanan masya Allah. Ini kalah muda saya sama beliau nih, padahal mudaan saya. Bapak Edi, Bapak Sian, Pak Subur, dan juga Bapak Faisal yang saya hormati, dan segenap para karyawan ya, yang mudah-mudahan kita semua di sini Allah tambahkan kebahagiaan kita. Amin ya rabbal. Ini ngomong-ngomong ya agak sedikit kurang khusyuk sore ini karena di tengah ada risol itu ya, jadi pandangan kita terhalang nih, ada risol, ada donat ya. Mudah-mudahan tetap khusyuk ya. Ya, jadi mandangnya ke sini ke whiteboard ya, jangan fokus ke tengah-tengah ya. Oh, minum dibagiin, boleh dibagiin, awas. Ini Gak boleh makan katanya. nggak mati-mati ya. Kalau makan jangan, ntar bareng-bareng. Kalau minum boleh. Saya juga ada minuman tuh ya. Bakso, alhamdulillah. Urat nggak pakai telur ya? Padang juga ada. Oh, ada itu pala kakap sobat. Para hadirin rahimakumullah, tema kita pada sore hari ini adalah apa? Tema kita sore ini apa? Saya mau tesnya apa? Sabar. Baik. Nah, karena temanya sabar, maka tolong jangan bagiin makanannya ya. Cukup minumannya aja. Biar sabar ya. Bisa dilihat ke whiteboard semua, teman-teman. Baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man sabara zafira. Man sabara zafira. Nah, ini tagline kita sore hari ini adalah man sabara zafira. Apa artinya? Ada yang tahu? Biar semangat, 50.000 terjemah. Man sabara zafira. Siapa yang sabar maka dia akan beruntung. Ya. Para hadirin rahimakumullah, kesabaran ini adalah modal nomor 1. Sabar adalah modal. Mau ngapa-ngapain aja kalau mau beruntung kudu sabar. Ada obyekan ya, kudu sabar. Kerja kudu sabar. Ada tawaran ya, duit kudu sabar. Ada serangan fajar kudu ambil sih. Kudu sabar. Bahkan orang nanti kita bulan Ramadan kita ngapain tuh? Puasa. Kudu sabar. Ya. Kunci segala keberhasilan adalah sabar. Orang mau bangun rumah yang bagus, kalau nggak sabar jadi nggak jadi. Ya. Makanya kita bisa belajar sabar tuh dari kuli. Ya, kuli bagaimanapun kerjaannya itu patut kita apresiasi karena sabar. Dia pengen bikin bangunan, nggak langsung bikin bangunan, digali dulu tanahnya. Habis digali tanahnya, dia ambil besi yang tebal-tebal, yang panjang-panjang, diapain? Dibuat kerangka untuk ceker ayamnya, untuk pondasi. Padahal nih kalau dia mau bohong, dia bisa aja langsung bikin bangunan tanpa pondasi, bisa nggak? Bisa untuk nipu orang, tapi enggak, dibikin pondasi dulu, digali dulu. Kemudian setelah dibikin pondasi, dibangun rumah dengan bagus. Nah, ada salah satu kisah. Ada seorang kuli, ini kuli tadi ya. Kebetulan bekerja dengan bosnya, cuman bosnya ini enggak pernah ngasih bonus, hadirin. Ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kerja dengan bosnya, kagak pernah dikasih apa? Bonus. Kalau di sini insya Allah.
Ini pada nyengir-nyengir aja kamu nih. Ini kuli lagi cerita kuli ya. Ente kuli bukan? Bukan, jangan pakai nyengir-nyengir ya. Nggak ada hubungannya. Nih coba lihat, perhatiin kerja ikhlas ya. Si kuli bertahun-tahun kerja dengan bosnya nggak dikasih bonus, cuman dikasih gaji-gaji aja. Lama-lama kerjanya gondok, hadirin. Dia marah, dia kesel, sampailah bertahun-tahun dia pengen resign, pengen keluar dah. Kata bosnya gini, yaudah sebelum ente keluar, nih ente saya kasih proyek terakhir, kerjakan nih rumah borongan. Akhirnya tuh kuli karena kesel, bertahun-tahun nggak dikasih bonus, jadi kerjanya nggak ikhlas, kerjanya kurang bersyukur, akhirnya dibangun bangunan nggak sabaran, dia asal-asalan. Dia bangun pondasinya asal-asalan, dia bangun rumahnya asal-asalan, yang harusnya rumahnya bagus, bahannya bagus-bagus, besinya tebal-tebal, dibelinya yang tipis. Yang harusnya temboknya rapi, ditipisin. Yang harusnya batunya bagus, dibeli yang murah. Intinya pengen bikin rumah jelek. Karena tidak sabar. Akhirnya setelah rumahnya jadi rapi, si kuli pengen ngasih kunci kepada mandor. Ketika dikasih kuncinya ke mandor, kata mandornya, nih itu rumah yang ente bangun, itu saya hadiahkan buat ente sebagai apresiasi selama ini kerja ente bagus. Yang kuli bengong. Kenapa bengong? Karena bikin rumahnya asal, karena kerjanya tidak sabar. Tuh. Nyesel nggak akhirnya? Nyesel. Nah kita jangan sampai seperti itu. Dikasih amanah sama Allah untuk kerja dimanapun itu kerjaan, selama halal. Kerja yang maksimal. Kudu sabar. Gitu. Karena yang namanya rezeki bukan soal duit doang. Saya mau tanya di sini, ada yang merasa di sini badan sehat, ya, cuman duitnya kurang ada? Banyak sih ya. Saya mau tanya, sehat mahal nggak? Sehat mahal nggak? Kalau jantung kalau sakit berobat berapa duit? Ginjal kalau sakit berobatnya berapa duit? Cuci darah berapa duit? Sekarang cuci darah nggak? Sehat nggak? Berarti miskin apa kaya? Ya udah, kalau kaya minjem duit gope. Ya. Makanya kuncinya segala sesuatu kudu sabar. Kalau mau berhasil kudu sabar. Mau didik anak kudu sabar. Ya. Mau dakwah kudu sabar. Banyak orang sekarang dakwah nggak sabar. Ya. Ada orang minum khamr, minum minuman keras. Bagaimana cara kita ngajak dia biar nggak minum khamr lagi? Kudu sabar. Jangan kayak teman saya, dia nggak sabar. Dia ngeliat ada orang minum khamr, diambil botolnya dituang gitu. Depan mukanya. Yang minum marah, diambil golok di rumahnya, dikejar-kejar, pengen dibacok itu. Karena nggak sabar. Ya. Kalau kita mau sabar, lihat bagaimana kisahnya ulama. Ada seorang ulama keluar dari masjid. Ketika keluar dari masjid, ketemulah ada orang anak budak minta duit. Ini nggak apa-apa, aman ya, putus-putus ya. Nah, masih kedengeran kan? Nah, takutnya kalau putus-putus nggak kedengeran ya. Ketika keluar masjid, ini syekh, ini ulama, kedatangan ada anak muda minta duit. Kelihatan dari wajahnya nih anak muda lagi minum khamr. Ya, masih dalam kondisi apa? Mabuk. Kata muridnya, guru jangan dikasih, dia paling buat mabuk. Lalu kemudian gurunya pulang selesai ngajar, dikasih itu amplop, dikasih itu anak muda. Ya. Kira-kira buat apa itu duit yang dikasih? Buat nambah lagi. Duit syekh habis ngajar, duit itu guru habis ngajar, diambil dipakai buat beli minum khamar lagi. Setelah beli minuman khamar, diminum muntah. Dia minum muntah. Dia beli lagi, dia minum lagi, muntah. Gara-gara minum muntah terus akhirnya kapok. Ya, kapok. Nggak minum lagi dah. Tobat. Subhanallah tuh. Akhirnya apa? Siang mabok tadi besoknya nyari tuh ustadz.
Dicari di masjid, ketemulah Ustadz, izinin saya pengen jadi murid antum. Emang kenapa ente pengen berguru sama aneh? Kemarin aneh antum kasih duit, maaf Ustadz, aneh beliin minuman lagi. Pas aneh minum, aneh muntah, aneh minum, aneh muntah. Sekarang aneh pengen tobat, aneh pengen ngaji aja. Tuh subhanallah. Sabar, nih ulama pengen ngajak orang baik, nggak langsung dijudge, nggak langsung ya dihakimi. Tuh. Jadi kalau kita ada orang nggak benar ya, nggak mesti kita omelin. Ada orang nggak benar, nggak mesti kita hukum. Ya, kita kasih duit, kita niatin duit itu buat apa tuh? Mudah-mudahan bisa nyelamatin dia. Tuh sama kayak tadi, saya tadi, dia nggak bisa nasihatin, duit yang bicara. Ketika dia ngasih itu duit, diniatkan tuh duit biar bisa jadi ya penolong dia. Subhanallah, dibelikan itu minuman, muntah tobat. Tuh. Kudu sabar gak jadinya? Kudu sabar. Sama si istri atau suami pengen ngasih tahu istri ya. Kadang yang namanya rumah tangga kan begitu. Paling nomor 1 perceraian itu bukan poligami, bukan. Mau tahu yang paling awal itu apa ya? Penyebab perceraian. 1, cekcok ame sering ribut. Tiap hari smackdown. Ya. Marah-marah sama istri ya. Ada yang istrinya dicok selem. Ada yang dikunci itu. Saking keselnya itu kan ya. Coba ya. Rumah tangga mau awet, nomor 1 kuncinya sabar. Kalau ada yang nggak benar dari istri kita, nasihatinnya pun dengan cara yang baik ya. Tuh Masya Allah ya. Contoh saya ajarin buat para suami nih. Siapa di sini yang bininya suka gacor mulu? Ayo coba. Ya, siapa yang bininya suka ngomel di sini? Nah, mau nunjuk malu begini, akhirnya begini. Ya. Mau nunjuk malu begini nunjuk gitu. Ya, saya punya resep buat antum semua. Ngerubah orang tuh ada 2. Dengan ya ketegasan dan dengan kelembutan. Pernah nggak ngerubah istri dengan cara tegas? Pernah nggak? Pernah. Baik. Berhasil nggak? Berhasil. Alhamdulillah kalau berhasil. Berarti suaminya TNI dia. Tegas. Iya. Sekarang saya mau tanya sama para ini yang udah nikah, siapa jemput tangan yang udah nikah? Yang udah nikah ya. Yang udah nikah loh. Ya, ini ragu-ragu, yang baju hijau ragu-ragu gini. Takut ketahuan. Coba saya mau tanya yang para ibu-ibu, lebih senang mana dinasehatin suami tegas apa lembut? Hah? Baik, ya, kurang jelas, tegas apa lembut? Yang lembut, baik tuh. Ya. Kita pikir dengan ketegasan bakal ngerubah istri kita, ternyata enggak. Ya. Istri sama suami. Saya mau tanya para laki, pengen dinasihatin istri lembut apa tegas? Tuh. Curhat. Lembut apa tegas? Yang belah kiri kayaknya anteng-anteng aja nih ya. Ini antara paham apa menghayati gimana? Ya. Maka kita kalau pengen rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka butuh sabar tadi. Sabar. Kalau kita pakai cara keras memang betul. Ada yang istrinya pengen nasihatin lakinya apa itu? Akhirnya suaminya HP-nya disadap. Ada gak yang begitu? Ayo, yang mana tuh? Siapa tuh yang HP disadap tuh? Ada ya? Oh ada. Oh kisah nyata berarti ya. Termehek-mehek berarti. Baik. Saya mau tanya nih, buat yang laki-laki yang disadap ya. Kira-kira kalau handphone kita disadap, bisa nggak beli handphone baru? Bisa nggak handphone ditaruh jok motor? Bisa nggak?
handphone barunya ditaruh di kotak peralatan bengkel tuh ya. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak ngerubah suami begitu? Nggak bisa. Sama istri juga. Ya. Kita periksain WhatsApp-nya, Instagram-nya, DM-nya, Messenger-nya, nggak nemu orang chatting yang pakai aplikasi Gojek. Ada pakai aplikasi Shopee. Oh, niat banget tuh. Ya. Maka ada salah satu kalimat begini, tulis nih, catat baik-baik. Lebih baik capek doain suami daripada capek jagain suami. Tuh, jagain suami. Doain suami biar soleh daripada jagain suami dikontrol sini, dikontrol situ, capek. Ya. Tanya, "Bang, lagi di mana?" Coba di video call. Orang lagi di WC video call. Capek. Sama ya. Lebih baik capek doain istri ya tuh daripada capek ngomelin istri. Istri jangan diomelin. Ya ruqyah ajak sekali-kali. Baik ya. Nah, kalau itu sudah jelas ya. Ini sabar bagian kedua. Sabar kan banyak versinya. Sabar yang kedua nih yang dikatakan dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i. Sungguh kami akan uji manusia dengan satu, pertama, rasa takut. Ya. Sungguh kami akan uji manusia yang pertama dengan apa? Rasa takut. Nih. Ya. Dan Allah pasti akan menguji ini. Saya yakin semua di kita di sini punya rasa takut. Pak Boy punya rasa takut. Punya nggak Pak? Punya. Takut apa? Pasti ada takutnya. Takut istri. Mau satu disebutin tuh. Ya. Pak Edi takut apa? Istri. Tuh. Oh, takut istri semua kayak sama gitu ya. Satu partai kali ini. PTI namanya, Partai Takut Istri. Ya. Semua orang punya rasa takut. Yang dagang takut dagangannya nggak laku, yang kerja takut nggak digaji, takut miskin. Ya. Masyarakat takut ya krisis, takut susah dan sebagainya. Semua kita punya rasa takut pasti itu. Ya. Kemudian yang kedua apa diuji sama Allah? Minal ju', rasa lapar. Orang pasti takut lapar, betul? Makanya kemarin rame-rame bagi makan siang gratis ya, insya Allah ya. Belum jadi ya? Oh, belum jadi. Itu 2029. Tuh. Apa lagi? Tuh, sabar tuh. Sabar. Sorry ya. Yang ketiga, takut kekurangan harta. Yang keempat, takut kehilangan nyawa. Tuh, takut mati. Banyak sekarang nih orang-orang takut mati banyak. Ya, namanya overthinking. Ya. Ada kita punya teman kemarin saya kan ngajar di Mabes Polri. Datang orang curhat. Ustadz, saya ini gelisah banget. Kenapa? Saya takut mati, Ustadz. Saya tanya, Bapak kenapa takut mati? Apa yang Bapak takutin? Satu, Ustadz, masalah anak. Kalau saya mati, saya takut anak saya nggak keurus. Saya takut anak saya terlantar, keluarga saya kelaparan. Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau kita mati lebih dulu dari istri kita, saya mau tanya, anak kita yang ngurusin siapa? Allah. Anak kita yang ngurusin? Allah. Banyakkah anak yatim yang hidup sampai sekarang? Banyak. Ya. Kemarin sudah kita lewatin tuh masa-masa COVID, betul? Oh, itu masa-masa luar biasa. Ustadz nggak ada yang ngajar. Ustadz nggak ceramah, Ustadz nggak khutbah. Hidup nggak Ustadz? Hidup. Mati nggak Ustadznya? Enggak. Ya. Makanya COVID itu sekolah buat kita. Sekolah apa? Sekolah keyakinan bahwa nggak kerja, kalau emang rezekinya ada dari Allah, nggak bakal mati. Ya. Maka kita
ya, bisa menjadikan COVID itu sebagai pelajaran buat kita, ya. Bahkan bisa dibilang ya, baik-baiknya guru ya COVID itu. Ya. Kita selama ini bergantung sama kerjaan, betul? Kalau nggak kerja, bisa nggak dapat duit? Nggak salah tuh pemahaman. Orang nggak kerja, bukan berarti nggak bisa dapat duit. Ya. Banyak orang nggak kerja punya duit. Oke, nah. Minum dulu. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang oh iya, temanya sabar. Nah, seterusnya apa tuh? Sekarang gimana caranya biar kita bisa sabar, ya? Kalau kita udah tahu pentingnya sabar, bagusnya sabar, manfaatnya sabar, sekarang gimana biar kita sabar? Nah ini, sabar ada 3 kata ulama. Sabar ketika ketemu musibah, sabar ketika berbuat taat, dan sabar ketika meninggalkan maksiat. Sabar ketika kena musibah, ya itu hal yang lumrah. Semua orang pasti kena musibah. Ciri seorang hamba disayang sama Allah adalah dia itu sering kena musibah. Dalam sebuah riwayat saya pernah baca, kalau ada seorang hamba dalam 40 hari tidak kena musibah, maka dia sedang dalam musibah. 40 hari nggak kena musibah, nggak sakit, ya, nggak ada masalah, maka dia orang itu tidak sedang dirahmati Allah. Ciri orang tidak disayang Allah, ya. Maka alhamdulillah, saya pribadi beberapa waktu lalu sering mengalami, ya, kita punya anggota tubuh, kalau nggak tangan sakit, kaki sakit, kalau nggak kaki sakit, kepala sakit, ntar mata sakit, perut sakit. Itu tanda disayang Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah, kalau Allah sayang hambanya, Allah akan kasih ujian, musibah. Nah, ini di sini letaknya nih. Kalau kita pengen jadi hamba yang dicintai Allah, maka sabarlah dengan musibah. Ya, cuman bedanya musibah ame azab, ame ujian. Nih ada yang nanya gitu, Ustaz, bedanya ujian, bedanya azab, sama bedanya teguran apa, Ustaz? Ya, kita kan kadang-kadang suka mengartikan azab sebagai ujian, padahal azab tuh dari Allah. Teguran dari Allah. Bedanya yang pertama, kalau ujian orang kena musibah, hatinya nggak kena. Kalau bahasa katanya nggak kena mental. Ya. Pernah nggak begitu? Suami masuk rumah sakit atau anak sakit masuk rumah sakit, hati tenang aja. Diurus, nggak pakai ribut sama suami, nggak nyalain istri. Tuh. Itu tanda itu ujian, bukannya teguran. Kadang ada orang sakit gigi. Gara-gara sakit gigi ngeluh aja, bikin status ngeluh, di kantor ngeluh, di rumah ngeluh, ya senggol orang bacok begitu kan. Ini kalau seandainya ada orang sakit kemudian dia ngeluh, lihat kemungkinannya 2. Kalau dia bertobat, maka teguran. Ya, ada orang posting foto, ya nggak pakai hijab, kemudian sakit jadi kurus. Itu kena penyakit ain namanya, ya. Nah, gara-gara itu dia ditobat dah. Sekarang pakai hijab, sekarang pakai jilbab. Nah, itu namanya teguran. Karena berubah. Sama seorang suami selingkuh di kantor ame teman kantornya. Qadarullah ketahuan nama bininya. Emang lagi apes tuh laki. Ya. Sorry ya. Lagi apes tuh. Akhirnya apa? Si lakinya si bininya ngamuk, udah mau bawa koper, mau kabur dari rumah. Lantas si laki akhirnya minta maaf,
minta maafin dah, yaudah dah kalau gitu HP abang disadap nggak apa-apa gitu. Ceritanya begitu ya. Akhirnya tobat tuh laki, ikut ngaji, akhirnya ikut ngaji. Nah ini namanya apa tadi? Teguran. Karena ketika kena musibah dia berbalik, dia tobat. Yang terakhir azab. Apa itu azab? Udah kena musibah, kena mentalnya dan nggak mau tobat, itu namanya azab. Banyak gak begitu? Main judi online, main judi slot. Akhirnya kan namanya judi slot kan ame yang namanya pinjol kan ada abang gitu. Betul-betul. Nggak bisa lepas tuh yang namanya orang judi slot sama pinjol. Itu CS akrab itu. Ya, ibaratnya Subasa sama Misaki itu pasangan emas. Ya, ibaratnya Upin Ipin tuh. Itu judi slot sama pinjol. Makanya siapa orang yang sudah kena judi slot pasti bersahabat dengan pinjol. Ya. Betul. Ada di sini yang begitu? Insya Allah nggak ada. Di situ yang ada. Di sini nggak ada. Akhirnya apa? Ketika main pinjol, main judi slot, ambruk, motornya kejual, mobilnya kejual, duitnya habis. Besok main lagi. Ditanya, bang lo nggak kapok bang main judi slot? Ini buat biar balik modal. Tuh biar balik modal. Udah salah masih main. Ya. Udah tahu mancing nggak maju-maju. Ya. Iya, orang mancing nggak maju-maju, mancing mulu tiap hari. Ditegur bininya, bang kerja bang, jangan mancing mulu. Di Empang kagak ada kerjaan bang, masih mancing aja tuh. Nggak mau tobat tuh namanya azab. Ya. Maaf ada orang berzina, ya, jajan. Ya. Kalau sekarang kata teman-teman saya sih, ya, ngeri sekarang. Udah ada Red Doors, ada Oyo. Sehingga terjadi perselingkuhan, punya anak namanya Handoyo. Anak hasil dari Oyo. Ya. Ada gak? Sekarang gampang gak mau zina? Gampang. Ya. Mudah. 300.000 jadi. Hah? Lah kan saya punya murid kan banyak yang mantan-mantan nih. Yang ngaji sama saya, maaf ya, orang mantan penjara. Bahkan ada yang masih di penjara. Mereka cerita sama saya, Ustadz, ya Allah zaman sekarang Ustadz kacau orang. Ada orang tadi 300.000 kali Bata City itu katanya. Pak Bas. Tahu banget ya, dia pengen tahu dia tuh. Ada yang parahnya lagi 30.000 di semak-semak cuma tuh. Baret dah kata. Ya Allah. Tapi mohon maaf. Saya nggak pernah nemu. Kalau cerita orang keluar kota nih, katanya orang keluar kota, banyak sopir-sopir kalau keluar kota jajan. Saya nggak pernah ketemu. Perasaan saya kalau ziarah kemana-kemana nggak pernah ngeliat warung-warung remang-remang, nggak pernah lihat. Kenapa nggak pernah lihat? Karena nggak nyari. Udah datang. Iya. Makanya Buya Hamka ketika pergi ke Amerika, ya, Buya Hamka ketemu ada orang nih. Ini orang cerita, Buya, saya heran di Mekah ada aja prostitusi. Di Mekah ada prostitusi. Kata Buya Hamka, saya juga heran di Amerika saya nggak nemu prostitusi. Kenapa? Karena dia akan ketemu sesuai apa yang dia cari. Tuh. Makanya di Jakarta kayaknya orangnya alim-alim, udah soleh-soleh kayak Pak Faisal begini, masya Allah. Masya Allah. Mukanya adem. Beliau mukanya adem kayak ubin masjid. Ya. Iya, tuh udah tinggi, udah kabur, udah tuh. Ya. Nah jadi ya kita kudu sabar. Ya. Yang namanya kata Rasulullah, al jannah huffat bil makarih. Surga itu dikelilingin sama yang nggak enak. Ya.
Sorga tuh dikelilingin am yang nggak enak, sholat nggak enak, ngaji nggak enak, sedekah nggak enak, pakai hijab nggak enak, istiqomah nggak enak. Tapi yang namanya neraka dikelilingi dengan syahwat, enak. Sekarang ada yang pernah naik gunung di sini? Suka naik gunung? Nggak ada anak gunung di sini. Coba antum bayangin aja ya. Orang naik gunung capek nggak? Tapi ujungnya nanti bisa dapat ngelihat keindahan. Tapi orang turun gunung capek nggak? Nggak secapek naik gunung. Sama kalau kita pengen masuk surga capek emang. Ya. Di saat lagi ngaji pengennya sih tidur enak ya. Kita ngaji. Lagi puasa pengennya siang-siang makan. Kita puasa tuh ya. Baik-baik yang laki-laki nih. Warteg belakang deket tuh ya. Saya waktu bulan puasa tahun 2015 cek lobet ya. Nah, saya waktu bulan puasa 2015, istri saya 2014, istri saya keguguran. Saya mampir ke warteg belakang sini. Penuh. Penuh. Ya. Untung belum kenal antum dulu. Kalau udah kenal jangan lah. Baik ya. Oh, baik. Ya. Jadi gimana cara kita buat sabar? Nah, ini ada tips dari ulama ya. Kalau kita berbuat taat, jangan lihat awalnya, tapi lihat akhirnya. Lihat ujungnya. Ujungnya apa? Berbuat taat? Kalau berbuat maksiat, jangan lihat akhirnya. Ya apa? Jangan lihat awalnya, lihat apanya? Akhirnya. Karena kalau kita lihat awalnya, yang namanya perbuatan maksiat, ya mah enak. Tapi lihat ujungnya. Ujungnya apa? Neraka. Ntar bisa kita praktekin tuh. Ya, nanti ada tes, ada ujian. Ujiannya di mana? Ada kita punya teman WhatsApp kita, ya. Assalamualaikum, Bang, lagi ngapain? Oh, lagi nyantai nih. Akhirnya tuh perempuan godain kita. Bang, makan yuk di luar. Tuh, nah ini. Ingat, yang namanya maksiat jangan lihat awalnya. Awalnya mah enak. Lihat apanya tuh? Ujungnya. Tuh ya. Jelas paham? Ya, jadi kalau kita pengen sabar, lihat ujungnya aja. Kalau berbuat taat, lihat ujungnya. Kalau berbuat maksiat, lihat apa? Ujungnya, ya. Wallahu alam bishawab. Ya, karena mic-nya sudah mati, baik kita lanjut ke sesi tanya jawab mungkin ya. Ada pertanyaan? Nah, iya baik. Ada yang on spot enggak? Baik.